Oke, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore ini bersama para serayan sektor Kamis 3 GBKP kilometer 45 Medan. Berkati pertemuan kami, kuduskan semua fasilitas yang kami gunakan. Firman Tuhan menguatkan, meneguhkan, membebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan renungkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Perhatikan Bapak dan Ibu, satu kata yang menarik di situ ialah mereka adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Dalam dunia modern, segala sesuatu diukur dengan tingkat pendidikan. Tapi di gereja kita harus jujur bahwa orang yang setia dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, Tuhan bisa ubah menjadi sebuah kekuatan yang mengubah banyak orang. Rasul-rasul itu disebut orang biasa. Tetapi mereka menjadi luar biasa karena ikut terlibat dalam karya penyelamatan Kristus bagi orang lain. Nah, saya mendapat sebuah kisah yang menarik. Ada satu keluarga yang bapaknya ini seorang buruh biasa. Dan satu ketika di rumah mereka itu ada pertemuan anak-anak. Kalau anak-anak dari teman anak-anaknya mulai bercerita, membanggakan pekerjaan-pekerjaan orang tuanya yang luar biasa. Ketika ditanya kepada anak ini, apa pekerjaan bapakmu yang hebat? Anak itu hanya menjawab, ayahku seorang buruh, hanya seorang buruh. Dan ibunya mendengar cerita itu. Begitu teman-temannya pulang, ibunya ajak anak itu duduk di belakang sambil ngobrol. Pas lagi ngobrol, ayahnya lewat di belakang. Dan ayahnya mendengar ibunya sedang menjelaskan sesuatu kepada anaknya. Ibunya bilang, nah benar, papamu itu seorang buruh biasa. Ini tidak sama dengan ayah dari teman-temanmu. Tetapi mama ingin kasih tahu bahwa sekalipun bapamu itu buruh biasa, tapi semua hal yang sedang terjadi di negeri kita itu dikerjakan oleh orang seperti ayahmu. Industri-industri yang begitu hebat, warung-warung, toko-toko, department store, semua truk-truk yang memuat barang-barang ke setiap toko. Ada pembangunan-pembangunan yang baru. Bagaimanapun juga hebatnya, diperlukan seorang pekerja atau buruh biasa yang bisa mengerjakan semuanya. Kadang-kadang bos-bos meninggalkan meja kerja mereka bisa berlibur dengan keluarga mereka. Roda-roda industri terus berjalan cepat. Tapi kalau tidak ada orang seperti papamu yang menjadi buruh biasa yang mengerjakan dan menyelesaikan, tidak ada yang bisa terselesaikan. Dan pria itu mendengar penjelasan istrinya kepada anaknya.
pria itu mulai mencucurkan air mata. Begitu dia masuk ke dalam, anaknya begitu bangga, dia lompat peluk ayahnya. Lalu dia katakan, "Thank you, Pak. Aku bangga jadi anak Papa." Dan kenapa? Karena Papa orang istimewa. Yang oleh dunia orang biasa. Tapi oleh Tuhan menjadi orang istimewa. Yang membuat semua orang bisa menikmati kemajuan-kemajuan. Itu juga yang dihadapi oleh gereja. Gereja seringkali menilai orang berdasarkan jabatan yang tinggi, menilai orang berdasarkan tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi Tuhan melihat orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi pekerjaan mereka membuat banyak orang menikmati kasih karunia yang begitu luar biasa. Nah, di dalam gereja, kita menjadi orang-orang biasa saja, yang tidak hebat sekali seperti orang-orang di dunia ini. Tapi pekerjaan pelayanan kita telah ikut dalam arak-arakan penyelamatan bangsa-bangsa. Rasul-rasul di zaman kisah para rasul, mereka orang-orang biasa. Tetapi banyak orang heran melihat mereka karena pekerjaan mereka luar biasa. Dan mereka telah memberitakan kabar baik bagi penyelamatan jiwa orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sebagai pertua diaken di sektor Kamis 3, dan biarlah sektor ini bertumbuh menjadi sektor yang ikut terus terlibat dalam pekerjaan penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu meneguhkan, menguatkan bahwa dunia menganggap kami orang biasa, tetapi Tuhan mengubah kami menjadi orang-orang yang ikut terlibat dalam karya penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.